Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Soliha, NPM 1911090150 dari kelas Fisika 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perumusan persamaan efek kompon. Baik teman-teman semua, diawali dari gambar seperti ini. Yang di sini artinya sebuah sinar datang atau dalam konsep dasar gelombang elektromagnetik, di mana setiap sinar itu bisa dikatakan sebagai partikel. Nah, di sini sifatnya sinar itu adalah partikel. Partikel datang kemudian menumbruk sebuah elektron yang diam, dan dia kemudian akan terhambur dan akan mental. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi gini logikanya. Ada sebuah benda yang datang dengan energi, dia punya energi, kemudian dia berarti juga punya momentum. Dia datang menabrak sebuah benda yang diam. Ada benda diam ditabrak sama dia. Nah, otomatis benda yang ditabrak itu akan mental, dan benda yang setelah mental itu akan terhambur. Gitu. Karena dia sebagian energinya, energi di sini energi datang, sebagian sudah diserahkan untuk menabrak si elektron ini, maka energi datang akan lebih kecil daripada energi hamburnya. Energi datang itu berarti lebih besar daripada energi hambur, maksud saya. Jadi karena dia tadi dengan bergerak sangat cepat kemudian menabrak sebuah benda, berarti si partikel ini akan mengalami sebuah perlambatan, itu kan, mengalami perlambatan dan akhirnya dia mental. Berarti energinya semakin berkurang. Artinya energi akhir dari hamburan foton atau hamburan partikel ini nanti lebih kecil daripada energi awalnya. Kemudian si benda yang datang ini tadi kan punya momentum. Nah, momentum ini juga ada momentum akhirnya setelah dia terhambur. Nah, bagaimana dengan keadaan yang elektron yang ditabrak? Si elektron kan diam. Elektron diam berarti dia tetap mempunyai energi diam, tetapi tidak memiliki momentum karena dia tidak bergerak. Nah, akhirnya setelah dia terpental, dia punya energi karena dia bergerak, energi akhir. Kemudian dia juga punya momentum. Nah, di sini teman-teman, yang bisa kita dapatkan dari gambar ini, yang pertama, lambda aksen lebih besar daripada lambda. Kenapa bisa begitu? Lambda aksen lebih besar daripada lambda. Jadi gini konsepnya. Sebuah sinar atau partikel ketika energinya besar, pasti panjang gelombangnya akan semakin kecil. Nah, tadi kan sebelum menabrak dia energinya sangat besar, berarti lambda sebelum menabrak itu sangat kecil, sangat pendek. Ketika menabrak kemudian mengalami perlambatan, berarti energinya berkurang. Nah, berarti panjang gelombangnya semakin panjang. Artinya panjang gelombang akhir lebih besar daripada panjang gelombang awal. Oke? Fix. Kemudian yang kedua, energi akhir lebih kecil daripada energi awal. Oh, tentu, karena kan dia mengalami perlambatan saat menabrak si elektron ini. Kemudian selanjutnya, E sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi. Oke. Kemudian E sama dengan konstanta Planck, karena rumus dari F itu adalah C per lambda. Jadi sama saja. Jadi dikali konstanta Planck dikali kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Nah, kemudian dapat kita dapatkan juga bahwa energi sama dengan tetapan Planck per panjang gelombang dikali kecepatan cahaya. Nah, ketetapan Planck per lambda ini kan sama dengan momentum. Ya, momentum. Jadi E sama dengan momentum dikali C. Ini
harus kita ingat-ingat supaya nanti dipakai setelah langkah-langkah berikutnya. Oke, sekarang nomor 2. Nah, nih dari gambar yang awal ini, kemudian kita dapat meninjau yang pertama. Tinjauan pertama yaitu mengenai hukum kekekalan energi. Oke, bahwa di sini tadi E yang datang akan sama dengan jumlah energi yang akhir. Jadi energi foton yang datang semuanya sama besarnya dengan energi elektron yang terpental dengan energi akhir foton yang terhambur. Ini rumus hukum kekekalan energi, di mana hukum awal besar energi awal sama dengan besar energi akhir. Oke, mari kita tinjau yang pertama, di mana energi sama dengan energi awal sama dengan energi akhir. Di sini energi awal kan tadi energi si foton. Energi foton ditambah energi diam elektron sama dengan energi foton akhir tambah energi elektron akhir. Kan sama. Kemudian kita pindahkan energi elektron akhir ke sebelah kiri. Jadi bentuknya EE aksen sama dengan EF plus E0 min EF aksen. Oke. Kemudian kita kuadratkan EE aksen kuadrat sama dengan EF plus E0 min EF aksen dikali EF plus E0 min EF aksen. Jadinya EE aksen kuadrat sama dengan EF kuadrat plus E0 kuadrat plus EF aksen kuadrat plus 2 EF E0 min 2 EF aksen min 2 E0 EF aksen. Kenapa bisa jadi seperti ini hasilnya? Nah, ini hasil perkalian dari ini. Bisa kita buktikan di sini. Ya, ini udah saya coret-coret lagi. Nih, EF aksen mana EF-nya yang benar? Nih, EF. Nih, EF mana ya? EF. Jadi dia seperti ini. EF kali EF dulu, kali EF, ini kali E0, ini kali EF, kemudian ini nanti kali ini nanti kali ini nanti kali ini, dan ini juga seperti itu. Nah, nanti akan didapatkan hasil akhirnya seperti ini. Ini cara yang sudah saya buat, saya buktikan ini benar hasilnya seperti ini. Nih, ini hasilnya kan nanti jadinya EF kali EF kuadrat nih plus kemudian EF kali EO mana EF kuadrat nih plus EF kali EO kemudian EF kali min EF aksen, jadinya min EF aksen nih, min EF aksen. Kemudian yang kedua E0 kali EF mana ya, nih E0 EF kemudian E0 EF E0 kuadrat plus E0 kuadrat kemudian E0 kali E min EF aksen min E0 EF aksen. Nah, benar, ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga min EF kali EF min EF aksen kali EF kemudian min EF aksen kali EO kemudian min kali min plus EF aksen kuadrat ya ini. Oke, jadi ini tuh yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, setelah dicoret-coret, ini karena udah saya coret-coret jadi ini seperti ini. Ini hasilnya benar seperti ya sudah saya hitung di sini. Ini pembuktiannya terbukti. Ini salah, ini salah, ini salah. Oke,
kita ke peninjauan 2. Tinjauan 2, hukum momentum. Nah, yang pertama itu di sumbu X. Nah, ini di sumbu X, berarti kalau sudah ikut-ikut sumbu X ini pasti kita bakal ke koordinat kartesius. Oke, kita tinjau di sumbu X nya hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu kan P awal sama dengan P akhir, di mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, di sini tadi kan momentum awalnya PF di sumbu X, PFX plus ini PEX, tapi dia 0 di sini. Ini kan dia nggak punya PEX, tapi nggak apa-apa, di sini tulis karena dia diam, nanti ujungnya tetap 0. Nggak apa-apa, ini untuk penyesuaian rumus saja biar enak dilihat. Kemudian sama dengan PFX aksen, ya benar, PFX aksen ini di sini yang hasil sudut hamburnya, kemudian PEX ini hasil elektronnya, PEX. Oke, betul. Setelah kita tinjau kan PFX, PEX kenapa nggak ada? Karena elektron diam, dia tidak memiliki sumbu momentum geraknya diam 0 jadinya. Kemudian PFX aksen plus PEX aksen. Nah, langsung sebelum ke sini kita pindah dulu ke sini. Ini koordinat kartesius. Kemudian di sini kan ini arah hamburannya atau momentum foton aksen, momentum foton akhir. Kemudian ini momentum elektron akhir. Nah, berarti ketika kita tinjau dari sumbu X, berarti ini aja dong ke sini. Ini sumbu X-nya di sini. Kita hitung yang arah ke sini berarti. Nah, ini berapa? Berapakah ke sini ketika sumbu PF aksen ini, PFX aksen ini terhadap sumbu X. Nah, ini membentuk sudut theta ya. Jadi kita lihat nih, cos ini cos ya. Jadi ada yang dia cos theta. Mana? Oh, ini tinjauan yang C, yang elektron. Ini tinjauan yang elektron. Ini tinjauan yang foton, momentum foton. Oke. Kan tadi di sini yang dicari PFX, kemudian PFX ini kan PF awal. Kalau PF awal kan dia di sini ya. Kan tadi dia sinarnya di sini. Ini lurus garis X, dia di sini berarti. Ini di sini ada PFX. Karena dia sudah di sumbu X, jadi dia tidak memakai sumbu terhadap. Oke. Jadi yang dipakai, yang kita cari hanya sumbu akhir, momentum akhir foton dan momentum elektron akhir. Oke, yang pertama untuk tinjauan momentum elektron akhir terhadap sumbu X, berarti kan ini ada sudut C. Cos saminya di sini adalah ini kan PE, berarti di sini PEX ini kan terhadap sumbu X. PEX berarti PEX nih, PEX, kemudian mi-nya di sini PE aksen. Oh ya, ini PE aksen. Nah, oh enggak, karena kan tadi si elektron ini kan di bagian ini diam, dia jadi di sini PE aja. Oke, nggak apa-apa, dia pakai PE aja, nggak apa-apa. Jadi di sini PE aja nggak apa-apa. Nah, PEX per PE, nah sama dengan, nah berarti kalau kita mau cari terhadap sumbu X kan berarti yang PEX.
PX sama dengan berapa? Berarti PE cos psi. Nah, ini tinjauan terhadap sumbu X bagian elektron. Nah, untuk tinjauan terhadap sumbu X nih, berarti bagian foton yang ini, cos theta, cos sami, ini kan PF X aksen, berarti di sini PFX aksen. Ini PF aksen, ini tuh PF aksen, di sini berarti PFX aksen. PFX aksen. Nah, benar. Cos theta, cos saminya PFX aksen per PF aksen miringnya. Nah, berarti PFX-nya aksen berapa? Jadi PF aksen cos theta. Nah, kita masukkan ke sini. Tadi PFX sama dengan, karena ini sesuai garis lurus ya di X, jadi nggak perlu kita kosin kan, sin cos kan, jadi tetap. Kemudian sama dengan PF aksen cos theta. PFX ini kan PFX aksen. Nah, di sini ada nih PFX, mana PFX nih? PF aksen cos theta. PF aksen cos theta plus PEX aksen. PEX aksen. Hasilnya PE cos theta. PE cos theta, ini ada aksennya. Gak apa-apa dihilangin aja, PE cos theta. Oke. Betul? Jadi lanjut, ini kita yang bagian ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Ini hapus saja. Kita pindahkan ke sebelah kiri. PE cos si ya, lupa. PE cos si sama dengan PFX, yang pindah ke sini tetap positif, maka yang berubah adalah tandanya, min PF aksen cos theta. Nah, ini sekarang kita kuadratkan, persamaan ini kita kuadratkan, jadi PE aksen cos si kuadrat sama dengan PFX min PF aksen cos theta kuadrat. Maka hasilnya PE aksen kuadrat cos kuadrat si sama dengan PFX kuadrat min 2 kali PFX. 2 PFX kali 2 min, ini kan min karena di sini min 2 PFX PF aksen cos theta plus ini kali 2. Min kali min plus, jadinya plus PF aksen 2 kuadrat, PF aksen kuadrat nih cos kuadrat theta. Nah, betul. Ini batasnya sini. Oke. Nah, ini tinjauan untuk sumbu X. Kemudian kita tinjau untuk sumbu Y. Nah, sumbu Y sama momentum awal sama dengan momentum akhir, tapi di sini bedanya Y. Kan ketika kita tarik garis koordinat Y. Nah, momentum awalnya kan ini lurus garis X. Ini kan X, ini Y. Lurus garis X, maka dia tidak ada sumbu Y-nya. Jadi di sini akan 0 semua. Oke, paham? Sebelum tumbukan dia tidak terpengaruh oleh sumbu Y. Nah, makanya 0 semua. Jadi yang kita hitung hanya bagian setelah tumbukan saja. Nah, di sini ada PF Y aksen, PF nih, PF bagian Y aksen, kemudian PE aksen Y. Nah, sekarang kita hitung PF Y aksen tadi bagaimana? Nih, ini tinjauan terhadap sumbu Y-nya. Nih, sumbu Y. Sin F ya. Ini sin F dulu, ini sin F. PF ya, PF. Ini sin theta, sin kan demi, depannya bagian Y, PF Y aksen per miringnya PF aksen, maka PF Y aksennya sama dengan min PF aksen sin theta. Kenapa di sini ada tanda min sedangkan yang lainnya positif semua? Kenapa? Karena sumbu hamburan momentum
foton hamburan atau momentum foton akhir berada di kuadran 4. Dan sesuai rumus kuadran, semua sindikat tangannya kosong. Kalau di kuadran 1, semua bisa positif. Nih, seperti bagian momentum akhirnya si elektron. Nih, sin si, sin demi, D-nya PEY aksen, nih Mi-nya PE. Berarti PEY aksen sama dengan PE sin si, positif. Karena dia berada di kuadran 1, maka semuanya bisa positif. Semua sindikat, hanya sin yang positif di kuadran 2. Kemudian tangannya, hanya tan yang positif di kuadran 3. Semua sindikat tangannya kosong. Di kuadran 4 hanya kos yang bisa positif, sedangkan di sini kan sin. Nah, makanya di sini min atau negatif. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, PFI aksen. PFI aksen kan ini. Nih, PFI aksen min PF sama dengan min PF aksen sin theta plus PEY aksen ini PEY aksen. PE sin si. PE ini kok ada terus. PE sin si. Kemudian kita kalikan dengan min. Nah, min. Maka hasilnya min kali min plus kita pindah ke sini. Sebentar. Oh, ini nggak perlu dikali min, karena dia kan di sini min, pindah ke sini jadi plus. Bener yang dikali min, lupa jadinya. Kali min kali min kan plus, jadinya dia di sini PF aksen sin theta min ini min PE sin si. Nah, itu bukan. Oke, ini nggak perlu dikali ya, perlu dikali dari mana, nggak perlu dikali. Ini jadinya salah, kemudian ini pindah ke sini jadi plus PF aksen sin theta, ini plus karena dia tetap PE aksen ini PE sin si. Kemudian kita kuadratkan. Nah, ketika dikuadratkan jadinya PF aksen sin theta kuadrat sama dengan PE sin si kuadrat. Nah, hasilnya PF aksen kuadrat sin kuadrat theta sama dengan PE kuadrat sin kuadrat si. Oke, ini setelah dikuadratkan. Nah, setelah kita tinjau dari sumbu X dan sumbu Y, langsung kita jumlahkan antara persamaan sumbu X dengan sumbu Y. Nah, ini jumlahnya. Oke. Jumlahnya momentum total semuanya kan tadi mana? Nih. Sudah Solihah pindahin semuanya. Momentum totalnya, momentum total di sumbu X nih ditambah momentum total di sumbu Y. Nah, sama dengan sini. PE aksen kuadrat cos kuadrat si plus PE aksen kuadrat sin kuadrat si sama dengan PF X kuadrat. Nah, momentum totalnya bagian ini disatukan dengan ini, kemudian sama dengan ini disatukan dengan ini. Oke. Maka PE aksen kuadrat cos kuadrat si plus bagian Y-nya. Oh, ini dulu. Ini dibalik supaya sama bagian elektron dengan elektron, foton dengan foton. Oke. Jadi ini PE aksen kuadrat cos kuadrat si plus bagian ini kebalik Solihah nulisnya, maaf ya teman-teman. Kemudian ditambah
PE aksen kuadrat sin kuadrat C. Nah, C ketemu C. Sama dengan, ini kita turunkan PF X kuadrat min 2 PF X PF aksen. Sebenarnya ini nggak perlu pakai X, nggak apa-apa sih. Karena F datang itu kan tadi gak ada Y-nya. Jadi otomatis ini udah Fx pasti ketika ada momentum F. Oke. Jadi PF kuadrat min 2PF PF aksen cos theta plus PF aksen kuadrat cos theta plus ini bagian sininya bawah PF aksen kuadrat sin kuadrat theta. Nah, sip. Kemudian ini hasilnya ketika sudah ditambah jadi bentuk lain ya teman-teman. Nih, PE aksen kuadrat tetap. Nah, ini kita gabungkan. Kenapa? Ini kan PE, ini juga PE sama, jadi kita satukan PE aksen kuadrat ini dibuat faktor cos C plus sin kuadrat C. Nah, ini juga sama, PF kuadrat min 2 PF aksen cos theta plus, nah ini kan juga sama nih teman-teman, PF aksen kuadrat ini juga dibuat faktor cos, ini sin dulu, sin kuadrat theta plus cos theta. Maka hasilnya kan cos kuadrat theta itu cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Maka ini hasilnya 1 sama dengan ini, tulis lagi PF kuadrat, ya Allah, min 2 PF aksen cos theta plus PF aksen 2 kali 1. Nah, jumlahnya maka ini PE aksen kuadrat sama dengan PF kuadrat plus, kenapa plus? Ini dia, plus PF aksen kuadrat min 2PFX, ini 2PF aja, 2PF PF aksen cos theta. Nah, ini hasilnya, jumlah dari momentum totalnya. Oke. Kemudian, nah di sini teman-teman, setelah kita dapetin jumlah momentum totalnya, kita ubah bagian P ini momentum sebagai E per C. Nah, ini teman-teman, nih kan di awal tadi sudah saya tuliskan E sama dengan P kali C. Maka ketika ada P, maka sama dengan mana? P 4, 8 bagi 2, 8, 4 kali 2. E 8, 4 kali 2, 4, 8 bagi 2. E per C. Nah, pasti gini dong bentuknya. Jadinya kita ubah deh di sini. Ubah P sama dengan E per C. Nah, ubah P sama dengan E per C. Kita ubah semua P yang ada di sini dengan rumus energi per kecepatan cahaya. Oke, teman-teman, ini jadinya. Ini asal muasal rumus yang tadi sih sama yang saya jelaskan pas di awal. Ini sama aja. Ini sehingganya dapat gimana kok bisa P ini sama dengan E per C. Langsung aja kita ubah ya. Dari sini tadi nih. Oke, kita cek PE aksen kuadrat sama dengan ini diubah. Jadi P itu E per C ya. Jadinya EF ini tuh nggak usah. EF kuadrat per C kuadrat. Kenapa kuadrat? Kenapa kuadrat? Karena ini kan EF kuadrat. Jadi EF kali EF, maka C-nya juga C kali C. Bener. Kemudian tadi kan udah nih PF. Oke. Kemudian
kan E per C sama EF aksen kuadrat per C kuadrat min 2 EF per kali EF aksen per C kuadrat cos theta. Karena kan di sini harusnya ini C1, ini C1, C kali C kuadrat, betul. Nah, ini rumus untuk momentum linearnya. Dan oke teman-teman, jadi kita akan sampai sini dulu. Kita akan buktikan dulu apakah persamaan-persamaan yang sudah kita tuliskan tadi sesuai dengan bahan yang sudah diberi Pak Antoni. Oke, yang pertama kita cek dari ungkapan umum untuk energi total. Untuk sebuah foton diperoleh E sama dengan PC, benar ya? Energi sama dengan momentum dikali kecepatan cahaya. Kemudian nih kekekalan momentum linear. Rumus yang pertama mengenai kekekalan momentum ini terbukti di bagian sini ya, teman-teman yang sudah saya jelaskan tadi. Nih PF aksen mana toh? Nah ini PF aksen cos theta plus PE cos theta sama ya. PE ini ibaratkan P1 nya ini PF aksen, kemudian P nya ini adalah PE biasa aja. Oke, sama ya. Kemudian bentuk kuadratnya sama dengan nih, bentuk kuadratnya sama dengan ini tadi nih, P sin 1. Oh ini yang sin, yang cos mana? Yang cos P0 min P0 min P1 cos kuadrat P cos. Nah nih ini kebalik, sama aja cuma kebalik. Di bagian P kuadratnya ini Sol lihat taruh yang sebelah sini nih, P kuadrat cos theta cos kuadrat C, sama nih kayak yang ini C, sama dengan P0 nya ibaratkan PFX nih, PFX di bagian ini PXF kuadrat, ini kan yang X ya, min 2Pi. Nah ini dan seterusnya. Mana tadi? Nih min P cos theta kuadrat nih. Oke, sampai sini ini sudah terbukti, ini terbukti. Kemudian jumlah dari kedua persamaan tersebut memberikan, oke, jumlah. Kita lihat jumlahnya apakah sudah terbukti sampai sini. Jumlah mana? Jumlah ini, jumlah PE kuadrat. Coba kita cek PE kuadrat jumlah dari kedua persamaan. Kalau di sini kan P0 kuadrat plus P1 kuadrat min 2 sama dengan P kuadrat. Nah ini dibalik, P kuadratnya ibaratkan PE aksen kuadrat ini sama dengan P0 nya ini P1 kemudian min 2 PPP cos theta, betul? Oke, persamaan 5.10 terbukti di bagian ini guys, terbukti guys, sama, hanya saja kebalik, ini sama dengan di belakang, ini di depan. Oke, lanjut. Kalau kekekalan energi relativistik, oke, kita belum sampai sini. Nah sampai sini dulu, ini sudah terbukti. Oke, langsung kita ke hubungan energi dan momentum relativistik. Oke, jadi gini teman-teman, sebuah benda atau partikel itu ketika dia kecepatannya mendekati cahaya, maka akan terbentuk di sana sebuah efek relativistik atau relativitas sesuai yang dikemukakan oleh Einstein, gitu, bahwa semua benda yang mendekati kecepatan cahaya itu akan mengalami sebuah efek relativitas. Tapi ketika benda itu menjauhi kecepatan cahaya atau lebih rendah daripadanya, maka akan menjauhi, maka tidak akan terbentuk efek relativitas. Nah kalau rumus dari Einstein kan ini ya teman-teman,
E sama dengan mc kuadrat. Oke, energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat. Sini untuk rumus momentumnya kan P sama dengan mv, momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, massanya di sini, rumus massa untuk massa bergerak ini gamma dikali m0. M0 itu massa diam dikali gamma. Gamma ini apa? Gamma ini adalah didapatkan dari persamaan transformasi Lorentz, yaitu hasilnya 1 per akar 1 min kecepatan kuadrat per kecepatan cahaya kuadrat. Ini kecepatan linear, ini kecepatan cahaya. Nih, jadi ini rumus yang akan kita bahas di hubungan energi dan momentum relativistik. Oke, selanjutnya kita coba telusuri dulu ya teman-teman semua. Nih, mulai dari rumus yang pertama. E sama dengan mc kuadrat sama E sama dengan, tadi kan udah M itu gamma kali M0, gamma kali M0 kali C kuadrat, benar. Gamma tadi kan ini 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini gamma kali M0 kali C kuadrat. E sama dengan M0. Kenapa M0 di sini? M0 kali 1, M0 per 1 min akar 1 min V pangkat 2 per C pangkat 2 kali C kuadrat. Tuh. Kemudian ini kita kuadratkan. E kuadrat atau energi kuadrat sama dengan M0 kuadrat betul, dikali C pangkat 4. Kenapa? Ini dikali 2 kali 2 4. Nah, ini karena kalau bentuk akar ketika dikuadratkan maka akarnya akan hilang. Jadi tinggal 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita pindah ke momentumnya. Momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Sama dengan massanya tadi M0 dikali, ini sama ya kayak ini. Jadi gamma dikali M0 sama dengan gamma dikali M0 kali V. Gamma itu kan 1 per ini. Jadi 1 kali M0 kan M0. Jadi langsung ini M0 jadinya sama kayak ini. Angkanya sama. M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kali V. Nah, kita kuadratkan rumus ini. Kita kuadratkan momentum kuadrat sama dengan M0 kuadrat kali V kuadrat. Ini akarnya hilang. Jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini kita tukar. Nah, ini jadi ke sini, ini jadi ke sini. Jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 kuadrat massa diam kuadrat dikali V kuadrat per momentum kuadrat. Nah, sekarang ini kan sama nih. Nih, ini berarti ini hasilnya ini. Kita kombinasiin. Nah, nih. E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4. Kok bisa ya? Dari mana? Nih, dari sini. E kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4 dikali, ini berubah. Ini sama dengan ini, sama. Sedangkan ini sama dengan M ini. Jadi, rumus ini bisa kita tulis. Di bagian ini kita ganti dengan bagian ini. Jadinya seperti ini bentuknya. Kita substitusikan. Jadi, bagian ini kita substitusikan ke rumus ini. Jadi, seperti ini. Sama dengan, maka M0 kuadrat kali C pangkat 4 kali P dari mana? Ini ke atas. P kuadrat per M0 kuadrat V kuadrat. Sama dengan E kuadrat. Nih, E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 P pangkat 2 per M0 kuadrat V pangkat kuadrat. Sekarang E plus. Oke teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan ini, oke lanjut kita manipulasi sekarang.
kita bentuk persamaan ini menjadi bentuk persamaan yang lain. Hasilnya sama tapi hanya bentuknya saja yang berbeda. Tuh ya. Begini. Kan tadi M0 M02 sama M02 C pangkat 4, P nya dimasukkan ke dalam kurung, P0 dengan M02 V2 min 1 plus M0 kuadrat C pangkat 4. Ini tadi kuadrat ya, bacanya 2, maaf teman-teman. Jadi maksudnya P kuadrat per M0 kuadrat V kuadrat min 1 dalam kurung ya tadi, plus M0 kuadrat C pangkat 4. Apakah ini bentuknya sama hasilnya dengan ini? Mari kita buktikan. Ketika ini dikali ini, maka kan hasilnya ini kali P, jadinya M02 C pangkat 4 P kuadrat. Kemudian ini kali ini berarti pernya ikut dong, M02 V kuadrat ini kali 1 min M02 C pangkat 4 plus M02 C pangkat 4. Ini hilang karena sama-sama menghilangkan, jadinya hasilnya ini deh. Nah, sama bukan? Sama M0 kuadrat C pangkat 4 P2 per M0. Nah, sama. Terbukti ya teman-teman. Oke, lanjut. E kuadrat M02 C pangkat 4. Nah, ini bentuknya lain lagi. P2 per M0 pangkat 2 P pangkat 2 P kuadrat per M0 kuadrat V kuadrat min 1-nya kita ganti memakai persamaan M0 kuadrat V kuadrat, sama aja, plus M0 kuadrat C pangkat 4. Oke, kita keluarkan sama, kemudian ini kita gabung, P2 ini kita gabungkan, P2 min M0 kuadrat V kuadrat per M0 kuadrat V kuadrat, ini kita hapus sama-sama menghilangkan ya, M02 nya plus M0 kuadrat C pangkat 4, jadi M0 nya hilang, tinggal C pangkat 4. C pangkat 4 langsung kita kalikan dengan P pangkat 2, jadinya P pangkat 2 kali C pangkat 4 ya, langsung kalikan, kemudian ini ganti 1. Nah, 1 min M0 kuadrat V kuadrat per P per V kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. Coba buktikan apakah ini benar. Benar, coba geng. Kita kali dulu. P kuadrat C 4 kali 1 ya ini. Terus kemudian kali ini. Oke, yang dikalikan P-nya saja ya. C-nya tetap di luar seperti yang bentuk atasnya. C4 jadi tetap ini kita kalikan dengan P2 sama dengan min ini kali ini berapa, P2 M02 V kuadrat per P2 per V kuadrat ini plus M0 kuadrat C pangkat 4. Nah, saling menghilangkan, jadinya ini bagi ini kan 1, betul kan? C pangkat 4 1 min P2 ini enggak ding, P nya ini sudah tidak ada. Ya betul, ini ini yang dihapus tuh yang saling menghilangkan, ini kan nggak boleh. Nah betul, ini P kuadrat jadi ini M0 kuadrat V kuadrat tuh sama kayak ini atas, jadi terbukti. Oke, lanjut.
P kuadrat C kuadrat kali C kuadrat. Nah, ini dipisah. Ini kan 4 teman-teman. Ini kita pisah jadi 22. Oke, sama dengan 1 min M0 kuadrat V kuadrat per P kuadrat per V kuadrat tutup kurung plus M0 kuadrat C pangkat 4. Oke, P kuadrat C kuadrat, C nya dimasukkan ya kan, C kali C pangkat 4, C pangkat 2 ya benar, min ini tetap sama M02 V kuadrat. Nah, kenapa di sini ada C? Karena C nya dimasukin pengganti 1 tadi, jadi tetap dimasukkan C2 per P ya, per V kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. Oke, sip. Lanjut, P kuadrat C kuadrat dalam kurung C kuadrat min M0 kuadrat V kuadrat per V kuadrat kali C kuadrat. Loh, P-nya kemana? Nah, ternyata P-nya di sini teman-teman. Ini P. Oke. Jadi ini kita pindah ke bawah ya. Ini tetap masih ikut ini. Jadi ini tanda kurungnya kurang ke bawah. Oke. Teman-teman masih ingat rumus yang ini? Kita lihat. Oke. Ini ya. MO kuadrat V kuadrat per P kuadrat. Coba kita lihat. Apakah bentuknya sama? MO kuadrat mana lagi? MO kuadrat M0 kuadrat V kuadrat per P kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan ini ya teman-teman. Bisa kita ubah jadi ini. Nah, maka selanjutnya P kuadrat C kuadrat dalam kurung C kuadrat min C kuadrat min C kuadrat kedepanin. Ini ganti ini. Karena sama. 1 min V kuadrat per C kuadrat tutup kurung. Ini jangan lupa per V kuadrat. Plus M0 kuadrat C pangkat 4. Sama dengan P kuadrat C kuadrat kali dalam kurung C kuadrat min C kuadrat plus C kuadrat kali V kuadrat per C kuadrat. Kenapa ini bisa C? Sebentar. Gini teman-teman. Jadi ini ternyata ini kita langsung kalikan. Jadi kan ini C kuadrat min C kali 1 min C kuadrat. Oke. Kemudian min C kali min V, min kali min plus V plus min kali min plus C kuadrat V kuadrat C kuadrat per C kuadrat. Jadi C nya sama-sama menghilangkan, jadi tinggal P kuadrat C kuadrat dalam kurung C kuadrat min C kuadrat plus V kuadrat per V kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. Nah, hasilnya maka E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat. Ini saling menghilangkan karena ini positif negatif. Kemudian ini V kuadrat saling menghilangkan dengan bawahnya. Jadinya P kuadrat C kuadrat plus ini habis plus M0 kuadrat C pangkat 4. Set. Ketika dalam sistem elektron, konteks elektron, maka energi elektron akhir kuadrat sama dengan P momentum akhir aksen kuadrat ya dikali C kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. Coba kita buktikan dengan rumus di bahan.
ini dalam konteks elektron. Nih. Nah, untuk elektron E kuadrat sama dengan P kuadrat. Kelihatan teman-teman? E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat plus M0C pangkat 2 kali 24 M0 kuadrat C pangkat 4. Benar sekali. Terbukti. Untuk 5.13 sudah terbukti. Oke teman-teman, balik lagi ke momentum linear. Oke, mana momentum linear tadi? Balik lagi ke momentum linear, dimana ini hasil momentum ketika sini kayaknya momentum ketika sudah ditangani dengan cahaya. Nah, ini momentum linear ya. Nih. Oke. Kita lihat teman-teman nih momentum linearnya. Balik lagi ke momentum sini. Sama ya teman-teman. Ini bisa nggak usah pakai X. EF kuadrat per C kuadrat plus EF aksen sama cos theta. Oke, benar. Nah, kita substitusikan di persamaan konteks elektron tadi. Sekarang kita ganti P nya jadi EE aksen kuadrat sama dengan ini kan PE nya diganti dengan ini, maka C nya ini taruh depan nggak apa-apa, C2 nya C kuadrat C2 lagi C kuadrat kali PE aksen kuadratnya ini diganti dengan ini ya, maka EF kuadrat per C kuadrat plus EF aksen kuadrat plus C kuadrat min 2 EF aksen per C kuadrat cos theta tutup kurung plus M0 kuadrat C pangkat 4. Oke, sip. Kemudian hasilnya sama dengan ini dikeluarkan. Jadi sebentar teman-teman. Oh iya, karena ini perkalian setiap penjumlahan, maka ketika ini bisa dihabiskan, jadi setiap penyebut bisa langsung dihapuskan karena ini kan ini perkalian sedangkan ini penjumlahan. Oke, jadi semuanya bisa langsung dihapus. Nah, jadi langsung tinggal atasnya EF kuadrat plus EF aksen kuadrat min 2 EF aksen cos theta plus M0 kuadrat C pangkat 4. Oke. EE aksen kuadrat sama dengan EF kuadrat plus E0 kuadrat. E0 nya dari mana ini? E aksen kuadrat EF kuadrat plus E0 EF aksen kuadrat plus 2 EF. Oh, jadi ini kita dapatkan dari, kan tadi kita udah mencari ini teman-teman, apa soal mengenai hukum kekekalan energi. Mana nih? Nah, ini sekarang kita masukkan ke dalam yang bawahnya ini tadi. Setelah ini kan tadi pensubstitusian momentum linear, jumlahnya momentum linear ke bentuk ini apa,
dalam konteks elektron di bagian energi ya. Kemudian setelah itu kita ambil hukum kekekalan energi tadi, hasil dari hukum kekekalan energi kita taruh di sini, ini hasilnya. Kemudian kita bisa jadi gini teman-teman, aksen kuadrat ini tadi kita sudah dapatkan di persamaan hukum kekekalan energi. Hasilnya bahwa energi pada elektron aksen, energi pada elektron akhir kuadrat itu hasilnya ini. Maka kita bisa substitusikan persamaan hukum kekekalan energi ini ke dalam persamaan ini yang terhadap efek relativistik tadi. Oke. Jadi kita substitusikan, maka EF kuadrat plus E0 plus EF aksen plus 2EF E0 min 2EF EF aksen min 2EF aksen E0 sama dengan ini tuh sama dengan ini. Jadi sama dengan, tulis lanjut, EF aksen plus EF aksen kuadrat min 2EF EF aksen cos theta plus MO kuadrat C pangkat 4. Oke. Kemudian nah, bisa dilihat teman-teman, kita bisa langsung eliminasi yang sama. Ini bisa saling mengalahkan apa ya bahasanya, jadi bisa dicoret karena sama-sama menghilangkan EF kuadratnya. Oke. Kemudian EF kuadrat EF E0 EF aksen. Nah, nih EF aksen bisa saling menghilangkan karena ketika dia berpindah, ini kan positif, sama-sama positif tapi berbeda ruas. Jadi ketika dipindahkan maka akan berbeda tanda, maka dia akan saling menghilangkan, min plus ketemu min. Jadi ini bisa hilang, ini bisa hilang. Kemudian di bagian nih E0 ini, E0 itu kan ini teman-teman, E0 itu E sama dengan M0C ya, bukan ya. Jadi ketika E0 kuadrat maka bisa M0C kuadrat. E itu sama dengan M0C kuadrat. Jadi kalau E aksen kuadrat maka sama dengan M0C kuadrat kali 2 atau M0 kuadrat C pangkat 4. Nah, ini nanti bisa saling teman-teman, M0C kuadrat harusnya kan E itu MC kuadrat berdasarkan rumusnya Einstein ya. Karena ini di energi diam maka dia harus masanya juga diam. Jadi M0C kuadrat, karena ini kuadrat maka luarnya ada kuadratnya. Jadi M0 2C pangkat 4. Nah, ini bisa saling menghilangkan dengan yang ini, pojokan. Jadi dia bisa saling menghilangkan. Sisanya 2EF E0 min 2EF EF aksen min 2EF aksen E0 sama dengan min 2EF EF aksen cos theta. Oke. Ketika kita melihat dari konteks foton datang tadi, rumusnya adalah HF gitu ya, HF E sama dengan HF. Nah, nih masih ingat dengan rumus ini? Kita substitusikan di sini
energi itu sebagai ini frekuensi dikali tetapan Planck. Oke. Jadi 2EF 2HF M 2HF M0C kuadrat. Jadi pada intinya teman-teman, di bagian ini tuh kita langsung substitusikan ke gambar yang tadi. Ibaratnya kita ini kan tadi rumus, jadi kita langsung substitusikan seperti gambar ini. Jadi gini, 2EF energi foton, tadi kan HF, jadi langsung diganti 2HF energi foton itu kan pakai konstanta Planck HF, kemudian energi diam, maka M diam dikali kecepatan cahaya M0C kuadrat min 2EF min 2HF EF aksen HF aksen min 2EF aksen 2HF aksen E0 M0C kuadrat, betul, sama dengan min 2EF min 2HF HF aksen EF aksen cos theta sama. Oke, jadi kita sekarang hasilnya 2HF M0C kuadrat min 2HF kuadrat 2H 2H kuadrat, hanya ada 2H kuadrat 2H kuadrat F aksen min 2HF aksen M0C kuadrat sama dengan min 2H hanya 2H kuadrat F aksen cos theta. Oke, maka 2H F itu, kalau teman-teman masih ingat, F itu sama dengan C per lambda. Ini ya teman-teman, nih C per lambda, F sama dengan C per lambda. Langsung kita ubah, setiap F kita ubah menjadi besar kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. 2H C per lambda M0C kuadrat min 2H kuadrat F C kuadrat per, kenapa di sini C kuadrat? 2H kuadrat F C kuadrat per lambda min lambda akhir, betul, karena ini F aksen, tuh. Oke, kemudian ini salah, ini F aksennya di sini. Nah, min 2H F aksen min 2H C per lambda aksen M0C kuadrat sama dengan min 2H kuadrat F C kuadrat min lambda kali lambda aksen cos theta. Benar. Kemudian kita faktorkan dari persamaan yang sudah kita temukan ini, kita faktorkan 2HC semuanya memiliki 2HC 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 2HC. Oke, 2HC kita keluarkan semua. Jadi untuk faktor ini kita tinggal punya MOC per lambda, MOC kuadrat M0C kuadrat per lambda. Oke, di faktor bagian ini min turun 2HC, tinggal HC1 HC per lambda kali lambda aksen, betul, min turun 2HC udah, jadi ini tinggal M0C kuadrat per lambda aksen sama dengan nih, sama dengan min 2HC, ini min 2HC min 2HC min 2H kuadrat C kuadrat per lambda kali lambda aksen cos theta. Oke, sekarang jadinya kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Oke, ini saling menghilangkan dengan ini, betul ya, karena ini kuadrat, ini 2, ketika pindah 1 maka masih sisa 1 di sini, betul. Nah, ini sisa HC 1, ini hilang. Jadi tapi minnya tetap karena dia yang diambil positifnya. Kalau sama-sama positif di beda ruas, dia bisa saling menghilangkan. Oke, maka
M0C kuadrat per lambda min HC. Kenapa ini dibalik? Karena sama aja sih, ini yang sebelah sini dibalik sebelah sini aja. Min M0C kuadrat per lambda aksen min HC per lambda kali lambda aksen sama dengan min HC per lambda kali lambda aksen cos theta. Oke, lanjut sini. Nah, M0C kuadrat dikali ini, kita sekarang ini kan sama-sama lambda nih, MO nya sama-sama punya M0C kuadrat, jadi M0 nya kita keluarkan, atasnya diganti 1. Oke, M0C kuadrat kali 1 per lambda min 1 per lambda aksen tutup kurung sama dengan min HC per lambda kali lambda aksen cos theta plus, nah ini HC yang di sini kita pindahkan ke ruas kanan, plus HC per lambda kali lambda aksen. Oke, jadi hasilnya M0C kali 1 per lambda min 1 per lambda aksen sama dengan HC per lambda kali lambda aksen kali 1 min cos theta. Kenapa 1 min cos theta? Ini kita faktorkan. Jadi kan kalau kita keluarkan buktinya seperti ini. HC kali 1 kan HC per lambda kali lambda pangkat 1 kali min cos. Min HC cos theta per lambda kali lambda 1 sama bukan? Min HC per lambda cos theta plus HC per, nah sama. Terus kemudian setelah ini terbukti, kita tukar bagian ini sama aja karena dia berbanding terbalik teman-teman, jadi bisa tukar. Oke, lambda kali lambda aksen per 1 per lambda min 1 per lambda aksen sama dengan C nya kemana? C nya di sini. Ini kan C, ini C nya kuadrat ya, tapi di sini ketika ditukar dia hanya C1, maka ini saling menghilangkan, ini hilang 1, ini kan tadi 2, jadi tinggal 1. Saat ditukar maka M0C nya di sini. Oke. Kali 1 min cos theta. Jadi lambda kali lambda aksen per lambda kali lambda aksen per lambda min lambda kali lambda aksen per lambda aksen sama dengan H min M0C kali 1 min cos theta. Ini bisa saling menghilangkan, kemudian ini hilang, lambda per lambda min lambda aksen per lambda aksen. Jadi tinggallah sisa lambda aksen min lambda sama dengan H per M0C kali 1 min cos theta. Sekarang kita buktikan dengan bahan. Apakah betul? Lambda aksen min lambda, kalau di sini lambda min lambda 0 sama aja, hanya saja di sini lambda aksen itu lambda, kalau di sini lambda diamnya lambda 0, kalau di sini lambda aja, sama dengan H per M0C kali 1 min cos theta. Persamaan tersebut jadi terbukti. Oke, sekian teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.